Pelajaran prakarya di SMPK 6 ini ada 5, yaitu prakarya tata boga, prakarya hastakarya, prakarya desain grafis, prakarya elektronika, dan yang terbaru yaitu prakarya BIMTIK atau bimbingan teknik informatika. Bagaimana penjelasan masing-masing pelajaran tersebut? Apa saja yang bisa kita tahu mengenai detail pelajaran-pelajaran tersebut? Mari kita saksikan video-video berikut ini. Halo, selamat pagi anak-anak. Saya Ibu Dede, lengkapnya Ibu Dede Mulyati. Saya mengajar prakarya tata boga atau disebut prakarya pengolahan. Tentunya di dalam prakarya tata boga kita belajar mengolah makanan atau memasak makanan. Selain kita mengolah makanan yang bisa dimakan langsung, kita juga dapat mengolah makanan yang bisa disimpan tahan lama. Seperti apa contoh makanan yang bisa disimpan tahan lama? Nanti kita akan pelajari jika kalian sudah memilih prakarya pengolahan atau prakarya tata boga. Materi yang akan diberikan di kelas 7 semester ganjil adalah pengolahan buah segar menjadi makanan dan minuman dengan materi praktik es jeruk kelapa, sop buah, puding buah stroberi, dan kolak pisang. Materi yang kedua, pengolahan hasil samping buah menjadi makanan dengan materi praktik manisan kulit jeruk bali, tumis kulit buah naga, keripik biji buah nangka. Materi kelas 7 di semester 2, pengolahan bahan pangan dari sayuran menjadi makanan dan minuman dengan materi praktik jus green healthy, salad sayuran, cah kangkung, sup sayuran, dan jus brokobit. Materi kedua, pengolahan bahan hasil samping sayuran menjadi produk makanan dengan materi praktik tumis batang brokoli crispy, bakwan batang brokoli. Materi kelas 8 di semester ganjil, bahan pangan serealia, kacang-kacangan, umbi menjadi makanan dan minuman dengan materi praktik bakwan jagung, susu kedelai, nasi uduk atau nasi kuning, perkedel kentang atau kroket kentang, combro atau misro. Materi kedua, pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi bahan pangan setengah jadi dengan materi praktik tape singkong atau tape ketan, rengginang, bumbu pecel. Materi semester 2 di kelas 8, pengolahan setengah jadi serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi makanan dan minuman dengan materi praktik bubur sumsum, klepon, cantik manis, ongol-ongol, dan marmer cake. Materi yang kedua, pengolahan hasil samping dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi produk makanan dengan materi praktik sambal, oseng-oseng oncom, keripik oncom, tumis kulit singkong. Materi kelas 9 di semester ganjil, pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan dengan materi praktik chicken atau beef steak, rollade atau chicken cordon bleu, gurame cumi udang asam manis atau gurame cumi udang saus mentega, sup nori, dan fish and chip. Materi kedua, pengolahan bahan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan dengan materi praktik bakso sapi, bakso ikan, bakso ayam, bakso udang, nugget,
telur asin, dan kerupuk udang. Materi kelas 9 di semester 2, pengolahan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji dengan materi praktik sup baso atau sup ikan, cumi atau udang telur asin, puding, sambal goreng krecek. Materi kedua, pengolahan hasil samping dari peternakan dan perikanan menjadi produk makanan dengan materi praktik sumpia kepala udang, gulai kepala ikan, dimsum ceker ayam, dan ujian praktik dari materi yang sudah dipelajari di kelas 7 sampai kelas 9. Halo para peserta desain grafis kelas 7 SMPK 6 Penabur Jakarta. Apa kabarnya? Pastikan kalian sehat semuanya ya di rumah. Perkenalkan, nama saya Sir Daniel Bretonio. Kalian bisa panggil saya Sir Daniel. Saya mengajar mata pelajaran prakarya desain grafis ya. Tentunya kalian juga ingin tahu materi apa saja yang akan diajarkan di kelas desain grafis jika kalian mengambil kelas ini. Oke, silakan simak video berikut. Di kelas 7, kalian akan belajar pengenalan desain grafis, teori warna, tipografi, dan pengenalan Adobe Photoshop. Di kelas 8, kalian belajar foto editing dan digital imaging dengan menggunakan Adobe Photoshop, membuat grafis vektor Adobe Illustrator, dan teori logo. Sedangkan kelas 9, kalian mempelajari jenis media promosi, desain kemasan, dan video editing dengan Adobe Premiere. Kelas 7 diawali dengan teori dasar desain grafis. Kita belajar mengenai elemen-elemen desain grafis dan bagaimana menggunakan prinsip desain dalam membuat suatu karya desain grafis. Juga ada teori tipografi, yaitu teknik dalam menyusun, menata, dan mengolah huruf secara estetis. Kemudian teori warna, yaitu bagaimana kita menggabungkan warna-warna secara efektif dan efisien dan menggunakannya sesuai dengan karakteristik masing-masing warna, sesuai dengan sifat mereka, dan kita juga mempelajari pewarna alami serta pewarna buatan. Masuk ke akhir kelas 7 dan awal kelas 8, kita mempelajari tentang Adobe Photoshop, yaitu software pengolah grafis berbasis bitmap dan raster image yang berfungsi untuk memanipulasi dan mengolah foto. Kita akan mempelajari mengenai masking, filtering, dan juga adjustment. Berikutnya kita mempelajari Adobe Illustrator, yaitu software pengolah grafis berbasis vektor untuk membuat logo, ilustrasi, dan lain-lain. Setelah itu, kita akan mendalami teori logo, di mana kita akan mempelajari proses pembuatan logo, bagaimana caranya dari awal hingga akhir, sehingga dapat diaplikasikan di berbagai kebutuhan logo tersebut. Memasuki akhir tahun pelajaran di kelas 9, kita akan mengenal media promosi iklan ATL, BTL, dan TTL. Kita juga mempelajari desain kemasan, dimulai dari proses brainstorming, perancangan kerangka kemasan, hingga pencetakan. Dan yang terakhir adalah video editing, yaitu bagaimana kita mengolah software pengolah video untuk memberikan pesan melalui media audio visual. Semoga video ini dapat memberikan penjelasan kepada Bapak, Ibu, dan siswa-siswi sekalian. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Nah, kalian tadi sudah menyimak materi-materi yang akan kalian pelajari di kelas 7, 8, dan 9 di kelas desain grafis. Tuhan Yesus memberkati. Hai peserta didik SMPK 6 Penabur Jakarta. Halo semua anak kelas 7. Selamat datang di SMPK 6 Penabur Jakarta. Bagaimana kabar kalian? Semua saya harapkan
mendoakan baik-baik saja, sehat-sehat saja selalu. Perkenalkan, nama saya Junita. Di sini saya akan mengajarkan pelajaran prakarya, khususnya hastakarya. Hastakarya adalah salah satu pelajaran di mana kita akan membuat sesuatu dari kerajinan tangan. Ya, ini adalah contoh-contohnya yang bisa kalian lihat di sini semua. Materi yang akan kalian dapat, kita akan simak dari video selanjutnya. Materi pembelajaran kelas 7, 8, dan 9 pelajaran hastakarya, saya berharap sekali kalian bisa menemukan pilihan yang tepat karena ini akan kita pelajari selama 3 tahun. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Pelajaran elektronika. Pelajaran elektronika di SMP bertujuan untuk mengenalkan para siswa kepada dunia elektronika di level yang paling sederhana. Jadi, kita tidak akan mempelajari cara membuat roket, bom, iPhone, atau hal-hal lainnya yang terlalu berlebihan. Namun, yang kita pelajari adalah hal-hal sederhana yang merupakan asal mula segala teknologi elektronika mutakhir yang kamu tahu. Dan siapa tahu, nanti di antara kalian ada yang mampu menciptakan produk elektronika yang lebih dari iPhone, robot, atau lainnya. Apabila kamu menekuni elektronika di level yang lebih tinggi lagi. Waktunya. Matikan. Oke, apa yang kalian buat? Apa? Sirine kebakaran. Hai teman-teman, saya Ferdinand dari SMPK 6 Penabur. Kesan saya atas elektronika selama ini sangatlah menyenangkan loh, karena tidak hanya teori, namun cenderung ke praktek yang membuat kita memahami secara langsung bagaimana bekerjanya suatu rangkaian elektronika. Nah, di sini dalam praktek itu kita belajar melalui membuat berbagai macam proyek seperti membuat sensor cahaya, sirine, dan lain-lain. Dan tidak kalah pentingnya lagi juga seorang guru, yaitu Pak Manatar yang asik dalam mengajar sehingga pelajaran mudah dimengerti. Lalu teman-teman di sini juga saling membantu dan saling menyupport. Jadi tunggu apa lagi? Ayo ikut kelas elektronika. Nama saya Selin dan di video ini aku akan ngejelasin singkat tentang kelas elektronika. Bagi kalian yang tertarik dengan barang-barang elektronika, keterampilan ini udah paling cocok buat kalian. Jadi di kelas ini kalian bakal dikasih kesempatan untuk cara bikin barang-barang elektronika. Selain itu kalian juga bakal diajarin teori singkat elektronika. Dan juga di kelas ini kalian bakal lebih banyak praktek daripada teorinya. Teorinya juga nggak susah-susah banget, pokoknya kelas elektronika ini udah paling seru, jangan ragu buat pilih kelas elektronika. Praktek-prakteknya itu nantangin banget. Sekian, terima kasih. Hai, aku Joy. Aku ikut kelas elektronika. Dan aku pengen kasih tau kenapa kalian harus ikut kelas elektronika. Di kelas elektro pasti harus belajar teori, tapi nggak apa-apa kok, masih banyakkan praktek. Prakteknya itu bikin senter, robot kumbang, kipas angin, dan banyak lagi deh. Habis itu hasilnya bisa dibawa pulang. Nah, seru kan? Ikut kelas elektro yuk, pasti nggak nyesel. Halo adik-adik, nama saya Jason Lihan, saya adalah alumni SMPK 6 Penabur. Jadi di kelas elektronika ini, kalian bisa belajar tentang segala hal elektronika, mulai dari komponen-komponen listrik sampai dengan cara menyolder dengan baik dan benar. Yang paling saya suka dari kelas elektro ini adalah prakteknya. Kalian bisa membuat rangkaian-rangkaian listrik, seperti contohnya ini. Ini adalah sebuah rangkaian lampu sederhana yang menggunakan prinsip seri dan paralel. Jadi bagi kalian yang suka berkreasi dan menggunakan logika sedikit-dikit, kalian bisa memilih prakarya elektro. Terima kasih. Halo anak-anak kelas 7 masih muda untuk memiliki keterampilan apa? Koko saranin kalian sih untuk memiliki keterampilan elektro. Tahu nggak kenapa? Nanti pas kalian sudah masuk ke keterampilan elektro, kalian tuh bisa bikin robot, bisa bikin kipas, bisa bikin barang-barang yang berguna lainnya juga. Dan menurut Koko dan teman-teman Koko, teorinya juga nggak begitu susah kok. Dan teorinya itu kepake banget nanti buat di kelas 9 maupun di SMA nanti. Jadi kesimpulannya, Koko saranin banget sih kalian untuk memiliki keterampilan elektro. Terima kasih.